Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini tugas dari Pak Henry yaitu tentang review buku untuk mingguannya, yaitu tentang buku yang saya review berjudul tentang Instructional Design Theory and Model Building a Common Knowledge Base Volume 3 karangan Charles M. Reglet dan Alison Carr. Berikut saya berikan presentasinya. Detail buku ini. Buku ini dipublish pada tahun 2010. Penerbitnya adalah Routledge, yaitu Taylor and Francis Publisher, yang berlokasi di New York, London. Jumlah buku ini yaitu 429 halaman. Dalam buku yang berjudul Teori dan Model Desain Instruksional ini, itu terdapat 4 unit. Seperti yang saya tampilkan, itu dalam unit pertama dia menjelaskan tentang rencana sistematis dasar pengetahuan umum tentang instruksi. Unit kedua dia menjelaskan tentang 5 pendekatan utama tentang instruksi. Yang ketiga yaitu dia menjelaskan tentang 4 hasil utama dari pengajaran. Dan unit keempat itu menyajikan tentang membangun dasar pengetahuan umum tentang instruksi. Saya jelaskan satu-satu. Untuk unit pertama, dia menawarkan beberapa jenis rencana sistematis untuk memahami dasar pengetahuan umum tentang instruksi. Nanti dibahas, setiap unit dia memiliki beberapa bab. Dan unit kedua, dia memiliki 5 pendekatan umum. 5 pendekatan umum itu antara lain yaitu instruksi langsung, diskusi, pengalaman, berbasis proyek atau masalah, dan simulasi. Dan untuk unit ketiga, 4 hasil utama dari pengajaran itu berisikan tentang keterampilan. Yang pertama keterampilan, yang kedua pengembangan, yang ketiga pemahaman, yang keempat pengembangan afektif, dan yang kelima adalah hasil pembelajaran terintegrasi. Sedangkan untuk unit keempat, itu membangun dasar pengetahuan umum tentang instruksi. Buku ini diterbitkan pada tanggal 2 April 2010. Background of the author atau editornya. Jadi buku ini diautorin atau dieditor oleh 2 orang. Yang pertama adalah Charles Reglet dan yang kedua adalah Alison Carr. Di sini dijelaskan bahwa Charles Reglet adalah profesor di Departemen Teknologi Sistem Instruksional di Universitas Indiana dan mantan ketua Departemen Teknologi Sistem Instruksional. Penelitiannya Prof. Charles Reglet ini adalah penelitiannya itu berfokus pada perubahan sistematik dalam pendidikan publik dan desain pengajaran berkualitas tinggi. Dia juga telah menerbitkan 8 buku dan lebih dari 90 artikel dalam subjek tertentu. Dan 2 dari bukunya menerima penghargaan buku terbaik di tahun 2010 dari Association for Educational Communication and Technology atau biasa disingkat ICT. Dia juga menerima penghargaan dengan predikat layanan terhormat dari ICT dan penghargaan alumni terhormat dari sekolah pendidikannya yaitu Brigham Young University. Profesor Charlie ini sebagai pengembang utama pada pengetahuan tentang proses perubahan sistemik di distrik sekolah umum. Beliau juga memiliki gelar BA di bidang ekonomi dari Harvard University dan gelar PhD
dalam psikologi instruksional dari Brigham Young University. Beliau juga mengajar sains di tingkat menengah selama 3 tahun. Pandangan beliau saat ini yaitu yang saya baca dari bukunya, dia membantu membesarkan 3 anak yang luar biasa, sehingga sebagai pencapaian yang paling berharga menurut beliau. Tetapi membantu 3 anak tersebut untuk sekolah adalah pencapaian peningkatan dramatis dari keinginan beliau itu sendiri. Terus penulis kedua yaitu Alison Carr-Hellman. Beliau adalah profesor sistem pengajaran di Pennsylvania State University di Departemen Sistem Pengajaran dan Kinerja. Dia juga mengajar di sekolah dasar, pendidikan komunitas, dan bekerja sebagai desainer instruksional untuk McDonnell Douglas sebelum kembali ke Indiana University. Dia menulis lebih dari 100 publikasi, termasuk 2 buku. Banyak bab buku dari beberapa buku tersebut yang merupakan citasi atau referensi dari jurnalnya. Minat penelitian dari Alison Carr-Hellman ini yaitu dia meneliti tentang difusi inovasi yang pertama, yang kedua adalah perubahan sekolah sistematik, yang ketiga adalah e-learning, yang keempat teori sistem, dan yang kelima itu adalah teori desain. Itu terdapat pada buku di halaman 3. Berikutnya saya menjelaskan tentang tujuan dari buku ini. Fokus buku ini adalah untuk menjelaskan bahwa diperlukannya paradigma baru tentang teori pembelajaran untuk memberikan pedoman tentang kapan dan bagaimana peserta didik harus diberikan proyek atau sebuah permasalahan. Harus mengerjakan permasalahan yang bersifat otentik, harus memanfaatkan metode suara dan teknologi canggih. Untuk mencapai standar di volume 3 ini, penulis menekankan perlunya paradigma baru pada teori pembelajaran. Penulis juga bermaksud untuk meyakinkan pembaca dan konsumen, yang salah satunya adalah para peneliti, yang penelitiannya dalam teori desain instruksional untuk lebih banyak berkomunikasi dengan para peneliti lainnya. Dan diharapkan para peneliti tersebut dapat berkolaborasi dengan ahli teori yang lain untuk membangun basis pengetahuan bersama dengan menggunakan istilah yang umum. Selain itu juga, volume 3 ini membahas tahapan perkembangan teori desain instruksional dan membahas strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang berguna untuk pembelajaran yang efektif di era informasi seperti pada saat sekarang ini. Evaluasi pada buku ini. Di sini saya membahas ada 4 evaluasi pada buku ini. Evaluasi yang pertama dia mencakup dari bab 1 sampai bab 4. Di sini dijelaskan di bab 1 ini sebagian besar ditulis oleh Legelut dan 2 editor lainnya. Kecuali pada bab 3 yang ditulis oleh M. Deville Merrill. Pada unit 1 ini editor buku ini sangat merekomendasikan untuk membaca unit ini terlebih dahulu. Jadi dibaca per babnya dulu, yang dibahas yang bab 1 terlebih dahulu. Pada evaluation book untuk unit 1 ini, penulis menyadari maksud dan alasan dari editor untuk secara jelas mengarahkan pembaca pada teori dan prinsip yang paling dikenal yang diperlukan untuk memahami sisa buku
ini. Pada unit 1 ini menggambarkan tentang sifat teori yang berkaitan dengan instruksi dan membedakan antara teori desain dan teori deskripsi. Itu seperti pada halaman 7. Penulis juga memperkenalkan 6 jenis utama dari teori desain instruksional dan penekanan pada hubungan timbal balik di antara semuanya. Itu terdapat pada halaman 11. Unit 1 ini juga mengacu pada bahasan lapisan desain yang pernah dibahas oleh Gibson dan Roger untuk membedakan antara teori instruksional dan teori desain instruksional. Teori desain instruksional itu sendiri yaitu membahas tentang teori peristiwa instruksional. Itu dibahas oleh Regelut dan Churchillman, yang mana mereka menjelaskan berbagai model pembelajaran dan menawarkan pedoman untuk memilih model yang sesuai. Dalam bab pertama tentang memahami teori instruksional karangan dari Regelut dan Churchillman ini mendefinisikan instruksi sebagai apapun yang dilakukan dengan sengaja untuk memfasilitasi pelajaran. Itu terdapat pada halaman 3. Dan jika instruksi adalah mendorong pembelajaran apapun, harus dilakukan. Itu terdapat pada halaman 6. Pada unit pertama ini yang memiliki 4 bab, yaitu yang bab pertama dan kedua itu berisikan tentang memahami instruksi untuk menggambarkan kategori konstruksi tentang situasi dan metode pembelajaran yang nantinya akan membantu pembaca untuk menganalisis dan merancang instruksi. Dan pada bab 3, yaitu yang menulis itu David Merrill, itu dia menyajikan prinsip-prinsip pengajaran pertama. 5 prinsip tersebut antara lain yang pertama adalah demonstrasi, yang kedua aplikasi, yang ketiga adalah tugas, yang keempat adalah aktivasi, dan yang kelima adalah integrasi. 5 prinsip tersebut itu digunakan oleh para penulis lain untuk membandingkan dan membedakan teori mereka. Pada unit 2, sebelumnya kelewat ya, pada unit 2. Teori unit 2 ini dia melakukan pendekatan berbeda, menyajikan dasar pengetahuan umum dalam sistem metode, seperti pendekatan instruksional dan hasil pembelajaran. Di unit 2 juga ini dia membahas tentang 5 pendekatan langsung. Yang pertama adalah diskusi, yang kedua adalah pengalaman, sharing pengalaman, yang ketiga adalah berbasis masalah atau project, yang keempat itu tatap muka, yang kelima itu simulasi. Tujuan dari unit ini yaitu memperkenalkan para pembaca dengan pendekatan yang disebut di atas untuk membandingkan dan membedakan satu sama lain dan untuk menemukan metode yang lebih layak untuk diimplementasikan atau diaplikasikan di dalam kelas. Dalam unit ini dia dibahas dari unit 2 dia membahas bab 5 dan sampai bab 9. Pembahasannya yaitu yang tentang pertama yaitu tentang pembelajaran, tujuan pembelajaran, yang
Bab selanjutnya itu tentang metode instruksional. Dan bab berikutnya itu pada unit 2 ini yaitu menjelaskan tentang metode universal dan prinsip-prinsip situasional untuk masing-masing pendekatan. Yang berikutnya saya membahas tentang unit 3. Unit 3 ini dia itu membahas tentang teori untuk hasil yang berbeda dari sistem pembelajaran atau pengajaran. Pada unit 3 ini dia mencakup 4 bab. Bab 10, 11, 12, dan bab 13. Empat bab tersebut dia membahas tentang yang pertama yaitu pengembangan keterampilan, yang kedua tentang pemahaman, yang ketiga tentang pengembangan afektif, dan yang keempat tentang pembelajaran terintegrasi. Pada bab ini, unit 3 ini, dia garis besarnya dia membahas tentang pembelajaran tradisional yang dibahas oleh Bloom, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Di mana ketiga elemen tersebut merupakan domain dari pembelajaran, tetapi membutuhkan metode yang sangat berbeda dari jenis pembelajaran tersebut. Berikutnya saya jelaskan tentang perbabnya. Pada bab 10 yaitu Rominsky, penulisnya, yang membedakan keterampilan dari pengetahuan dan untuk kinerja terampil. Dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah untuk mentransfer kontrol dari mata ke indera lainnya. Dan tujuan dari hal tersebut adalah untuk menggeneralisasikan keterampilan yang dibutuhkan. Berikutnya itu bab 11. Bab 11 itu yang membuat itu yaitu tulisan dari Whiskey dan Beatty. Pada bab 11 ini dari yang saya baca itu dia secara kritis membahas tentang pendekatan gagasan tradisional sistem instruksional yang menolak pemahaman sebagai tujuan pembelajaran dan menekankan pada pemahaman sebagai kemampuan kinerja. Itu terdapat pada page 195. Jadi pada bab 10, 11 sampai 12 kebanyakan pada tiga bab tersebut dia menekankan dan menambahkan domain tertentu sebagai metode pengajaran mereka. Untuk bab 13, tetapi dalam berbeda dari bab 10 sampai bab 12. Bab 13 karangan Brian Beatty itu juga dia Brian Beatty menekankan pada pembelajaran terpadu di berbagai domain pembelajaran dan menyajikan instruksi berbasis tema. Jadi berbeda dari bab 10 sampai bab 12. Brian Beatty itu menjelaskan tentang keterampilan pemahaman dan perkembangan emosional semua digabungkan dalam pembelajaran kehidupan nyata. Yang terakhir yaitu membahas tentang unit 4. Unit 4 itu adalah bab 14 sampai bab 18. Di unit 4 itu sendiri yaitu menjelaskan tentang tool atau alat untuk membangun basis pengetahuan bersama. Dia memperkenalkan 5 bab, antara lain yaitu arsitektur teori instruksional, yang kedua adalah teori domain, yang ketiga adalah objek pembelajaran,
dan teori instruksional. Yang keempat adalah pembangunan teori, dan yang kelima adalah teori instruksional untuk pendidikan di era informasi. Pada unit 5 ini dia membahas banyak alat yang disajikan untuk memajukan teori peristiwa instruksional. Saya membahas dari bab unit 4, bab pertama, yaitu bab 14 yang dikarang oleh Andre S. Gibson. Dia membahas tentang teori instruksional yang efektif dan menyarankan bahwa fitur yang berbeda dari desain harus terkait dengan teori pembelajaran lokal yang berbeda pula. Itu terdapat pada halaman 307. Pada bab 14 ini dia membedakan dua jenis teori. Antara lain yaitu teori instruksional dan teori desain instruksional yang dibahas oleh Reglut dan Charles Chelman pada bab 1, pada bab awal. Serta membandingkan satu sama lainnya. Tujuan dari bab 14 itu sendiri yaitu adalah menekankan pentingnya pemahaman arsitektur teori instruksional yang akan membawa pemikiran kita untuk mendesain sebuah pendidikan atau desain framework pendidikan yang lebih baik lagi. Pada bab 14 bab 15, maaf salah, yang adalah bab 15, yaitu dia menjelaskan secara khusus metode yang terkait dengan pemetaan domain kuantitatif. Dan berikutnya itu pada bab 16 hingga 18 dia membahas tentang pendekatan yang berbeda untuk menghasilkan teori dan membangun bahasa dan basis pengetahuan yang sama, yang mana harus melayani sistem pendidikan yang lebih luas. Itu pembahasan untuk bab 18 dan 16 dan 18. Dari hasil evaluasi unit pertama dan sampai hingga unit keempat tersebut, saya merangkum beberapa kalimat, yaitu para editor buku ini membawa kita pada sebuah perjalanan dalam desain pembelajaran semesta yang terdiri dari 4 galaksi yang masing-masing berhubungan satu sama lain melalui banyak era yang tumpang tindih. Ini menjelaskan teori utama atau kerangka utamanya untuk kita harus memahami, kita sebagai membaca harus memahami teori instruksional melalui 4 unit yang tadi yang sangat penting. Ada banyak ide menarik dari unit-unit tersebut yang mungkin berguna bagi kita sebagai mahasiswa pasca sarjana untuk memiliki wawasan yang komprehensif tentang definisi pengajaran dan memahami sifat dasar pengetahuan yang terkait dengan pelajaran. Yang sangat menarik dari buku ini adalah penulis menjelaskan banyak dari konsepsi tadi untuk membangun skema dalam pikiran kita. Membaca buku dan menghubungkan ide-idenya mungkin agak sulit pada awalnya dari yang saya baca, tetapi semakin banyak penulis memperkenalkan dari subjek apa yang ditulis dan apa yang perlu dilakukan dengan menghubungkan berbagai jenis teori yang berkaitan dengan instruksi. Hal tersebut dapat dilihat pada page 7. Dari hal tersebut saya dapat memahami ada keterkaitan di antara semua bagian yang akan dijelaskan kemudian pada lapisan desain pada bab 14 yang dijelaskan oleh Gibson dan Roger.
Sebagai kesimpulan dari bab ini, yaitu mereka para penulis memberikan kita 4 pendekatan untuk membangun teori desain berbasis data. Yang pertama adalah berbasis data yang ada. Yang kedua adalah berbasis nilai. Yang ketiga adalah berbasis metode. Dan yang keempat adalah konstruksi teori yang dipimpin oleh praktisi. Dan di akhir bab terakhir dari buku ini yang menurut saya merupakan bab yang sangat penting, berfokus pada pembangunan bahasa dan pengetahuan yang sama untuk melayani sistem pendidikan yang lebih luas. Dari penulis di bab ini, di buku ini, memberi kita perspektif tentang pendidikan di abad ke-21 dan bagaimana kebutuhan pendidikan masyarakat telah berubah dan terus berubah. Sistem pendidikan era informasi berpusat pada peserta didik dan didirikan di atas prinsip-prinsip penyesuaian dan keragaman, inisiatif, dan pengarahan diri. Di mana pada pendidikan di abad ke-21 itu akan terjadi yang namanya kolaborasi dan pengembangan emosional, serta adanya holisme dan integrasi yang merupakan inti dari kebutuhan pendidikan di era informasi. Itu terdapat pada halaman 383. Saya juga menambahkan kesimpulannya, yaitu para editor, mereka menjelaskan tentang cara ahli teori instruksional bekerja dalam ruangan tertutup dengan sedikit perhatian pada apa yang sudah ada dan menyarankan untuk membangun basis pengetahuan umum tentang instruksi dengan terminologi yang konsisten. Saya juga melihat bahwa di sana ada perbedaan yang dapat dibedakan di antara banyak penulis dan praktisi di bidangnya, yang terlihat dalam hasil studi Delphi pada halaman 17 hingga 24. Saya juga berharap ide-ide dari para penulis itu dapat divalidasi ke konteks yang lain, misalnya dalam sistem pendidikan kita saat ini, pendidikan di Indonesia, dan mencapai konsensus untuk membangun paradigma baru teori pembelajaran. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.